masih starving. Oke, oke. Mbak Baru. Jadi kayak yang aku mention di email. Jadi aku setelah discuss kita kemarin, progresnya tuh lebih ke kita udah bikin framework kayak gitu, Mbak. Framework dan pertimbangannya ibaratnya mau mau ke report atau mau ke dashboard dulu nih gitu. Terus apa namanya, setelah dipertimbangkan memang lebih ke reportnya gitu. Nah, kenapa nggak ke dashboard? Mungkin dari report itu ada yang bisa kita kembangin lagi untuk nantinya kita present di dashboard gitu. Nah, dari report itu sebentar aku share screen. Berarti nantinya di dalam apa namanya, di dalam toolsnya sendiri, di dalam platformnya sendiri itu ada section dashboard, ada section report gitu kan? Nah, untuk di toolsnya itu sendiri itu lebih ke dashboard, Mbak. Cuma apa yang ada di dashboard itu kontennya dibangun dari report sih, Mbak. Aku kebayangnya gitu. Jadi, dan tapi additional juga mungkin kayak yang kemarin Mbak dari mention, misalnya kita mau pantau tentang tren Hiban gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita pantau di dashboard juga gitu. Cuma mungkin kalau report itu dia bentuknya kita serving analisis kita gitu. Kalau di dashboard kan kita memantau dari datanya kan, gitu. Maksudnya berarti dalam artian nge-build dashboard-nya itu berdasarkan report yang kira-kira mau dibikin kayak gitu ya. Jadi maksudnya bisa tahu kayak matrix-matrix apa aja yang bakal dimasukin ke dashboard-nya sama analisis angle-nya gitu atau gimana ya? Iya, betul. Kurang lebih kayak gitu, Mbak. Itu Hmm. kira aku tuh emang ada dashboard yang bisa kita explore, tapi nanti ada satu section yang actually itu isinya all reports gitu, terus jadinya nanti bisa downloadable gitu. Ini mungkin maksudnya tuh adalah report tuh kayak use case kali ya? Iya, Masa betul. jenis use case? Oh, oke. Bisa justnya. I Ya. see. Ya, 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 ya. Soalnya tuh aku tuh pikir kayak, oh ini tuh emang emang bakal ada yang waktu itu kan dulu banget yang pas lagi awal banget Ko Richard sama Didit sempat sounding, oh ntar kita juga ada subscription yang bentuknya report kayak gitu. Kira aku ini tuh yang adalah itulah dia kayak gitu. Nah aku Hmm. tuh nyari-nyari kayak report-report lama di Analytics buat kayak kayak kasih lihat bentuknya aja sih. Gitu. Ya, sebenarnya Mbak, ini tuh kita lagi exploring sih maksudnya ya. Maksudnya kayak kan kemarin waktu itu kan kita coba konsult juga sebenarnya bentuk apa sih yang menarik gitu ya, dashboard, report kah, subscription article kah gitu kan ya. Nah, makanya sebenarnya kita pun coba untuk approach dengan dua cara nih, dashboard sama report. Jadi sebenarnya itu it's a separate sih Mbak. I see. Oke, oke. Gitu. Jatuhnya sih separate. Ya, ya. Cuma memang dari reportnya tuh aku ngebacanya, oh ini report tuh adalah use case gitu kan. Kayak use case dari yang bisa di Ya, sih. ya, Oke. ya. Nah, aku tuh udah, actually aku udah lumayan lihat si ini, apa tuh namanya, dokumen yang Nadia share. Nah, terus habis itu aku tuh agak oret-oret sendiri untuk lupa poin apa. Nah, mungkin aku bisa, aku yang share screen kali ya, dari oret-oret aku. Boleh, Lebih boleh. ke, kan itu kan PDF kan, jadinya tuh aku tuh yang kayak, aku tuh mau dari oret-oret gitu, aku jadi agak screenshotin gitu aja sih. Bentar ya. Mana ya, Mbak? Mbak mana ya, Mbak? Mana tentang? Kelihatan gak sih? Ya, udah muncul, Mbak. Ya. Mbak In. Jadi kan aku kayak sama kayak gitu ya. Jadi dari yang udah dikasih Nadia, ini kan pertama kan ada framework yang mungkin ini general dari yang pembicaraan kita yang kemarin ya, yang pertamanya itu. Nah, terus abis itu
ini sih aku kayak ngeliatin, oh ya ini urutannya sih sebenarnya pretty much udah benar. Terus habis itu yang kategori silat atribut itu bisa diklaser jadi satu. Terus habis itu ya sebenarnya secara urutan itu udah benar. Maksudnya dia memang masuknya ke product identification, tapi sebenarnya emang urutannya tuh harus dari kategori siluet baru turunannya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong suatu produk, kalau aku buyer pasti aku ngomongnya mau invest di dress, dressnya tuh dress apa, midi dress, habis itu baru airline dress, habis itu baru color, material kayak gitu-gitu kan. Nah, terus si framework ini tuh actually adalah framework untuk, maksudnya kalau menurut aku ini tuh lebih ke salah satu dari use case ya gitu. Jadi urutannya tuh belum tentu pasti kayak gini, kayak gitu kan ya maksudnya. Karena kalau menurut aku ini tuh adalah lebih ke yang how to identify product opportunities in the market kayak gitu. Mungkin kita go through dulu nanti kalau misalnya sembari apa tuh namanya, kalau ada feedback further dari tim market hack atau question langsung ini aja ya, kasih info. Ya, oke Nah, Mbak. Yang commercial validation ini mungkin udah on the pipeline, tapi entah udah di-consider atau belum. Biasanya juga bisa take into consideration itu sell out rate. Jadi kalau misalnya bisa nge-track atau nge-scrape datanya, kita kan bisa identify whether the product is commercial atau enggak. Itu kan dari sell out rate-nya. Mungkin kalau misalnya di market hack itu lebih ke GMV ya, mungkin buat ngeliat volumenya. Nah, cuma kalau misalnya selain daripada GMV, kalau misalnya kita mungkin lebih ke kalau analisis angle internal itu kita tuh ada yang namanya sell through. Jadi kayak perbandingan antara kejual apa namanya supply sama kejualnya. Nah, however kalau di market itu maksudnya kalau misal compare eksternal itu bisa compare juga apakah si artikel itu sempat sold out terus di restock lagi kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya secara history dia kayak bolak-balik restock itu tuh consider, maksudnya asumsinya itu bisa di consider best selling. Terus habis itu sama kan kalian kan bisa nge-track itunya juga kan price per SKU-nya tuh sold-nya di harga berapa. Nah, sebenarnya kan kalau di marketplaces itu kan ada harga aslinya kan yang sebelum dicoret atau sebelum voucher. Nah, ini is a bit tricky, jadi aku lumayan tulis di sini. Jadi bisa di-identify juga commercial validation-nya itu by discount depth-nya juga sih gitu. Kalau misalnya diskonnya besar, walaupun dia kayak laku, itu tuh bisa jadi dia tuh sebenarnya enggak se-fast moving itu gitu. Nah, susahnya tuh adalah sekarang kan semua marketplaces tuh pakai voucher. Nah, cuma mungkin maksudnya since kalian bisa ada datanya kan bisa kayak gimana ya, intinya tuh kayak rata-rata tuh sebenarnya si kategori tersebut atau similar SKU tuh kejualnya di harga berapa. Kalau aku sih ngerata-ratain sendiri internal data tuh kalau si voucher-voucheran yang selalu nempel itu tuh sekitar 12% gitu. Soalnya kan sekarang kan udah nggak mungkin nggak ada yang pakai diskon kan, nggak ada yang pakai voucher. Nah, jadi misalnya di atas itu tuh biasanya itu berarti kurang kurang fast moving lah gitu. Karena kalau misalnya di luar itu kan berarti kan itu di luar discount voucher yang emang udah menempel. Misalnya given gitu dari platformnya. Nah, itu biasanya berarti kalau diskonnya gede itu slow moving gitu. Itu tuh untuk si matriksnya ini mungkin aku bisa suggest tambahan ini. Nah, terus ini yang aku sempat kemarin ceritain kalau misalnya di WGSN yang menurut aku itu paling komprehensif lah cara metodologinya. Dia add beberapa points ini kan yang tentang dia monitoring fashion runway, editorial sama media, terus social media listening sama search gitu. Maksudnya kayak seberapa banyak yang search di Google, di Pinterest dan segala macam. Nah, ini tuh mungkin jatuhnya jadi another use case gitu sih. Nah, cuma however menurut aku kalau misalnya yang runway sama editorial belum bisa masuk tuh nggak apa-apa sih. Ini buat bayangan aja kayak kira-kira tuh pemakaiannya kayak gimana gitu loh. Aku tuh juga kan sembari lagi bayangin, makanya aku pakai oret-oretan gini. Jadi misalnya
ini ngomongin kayak trennya tuh adalah berupa color gitu kan. Misalnya di Fashion Week nih brand-brand pada desainer-designers pada ngeluarin butter yellow. Nah, habis itu kan pasti kan ntar kan keluar di media-media tuh warna butter yellow tuh ntar dibahas-bahas gitu kan di Vogue, di OF kayak gitu-gitu. Nah, habis itu nih yang aku kemarin sempat tanya, kalian monitoring global market apa enggak gitu. Nah, ini bisa jadi, maksudnya bisa dilihat dari misalnya it's either leading brand atau leading market, dia tuh adopsi nggak tren itu. Nah, terus social media listening tuh buat kayak ini tuh juga ramai dicari apa enggak. Terus habis itu, nah mungkin terutama dari yang ini nih yang bagian 10 brand mulai launch baterai lo ke bawah, nah itu adalah bagiannya utamanya adalah dari si market hack itu sih, yang misalnya, oh ini tuh banyak yang listing gitu di marketplaces atau misalnya bisa nge-scrap brand.com juga. Nah, habis itu pertumbuhan SKU-nya mungkin bisa difilter by keyword itu atau by color itu. Nah, habis itu juga kan ini kan trennya adalah berupa color. Nah, berarti kan bisa di-identify juga dia itu apply-nya tuh di mana gitu. Misalnya, oh ya dia kebanyakannya tuh di top sama dresses, bukan di bottoms gitu, maksudnya bukan di skirt atau pants. Habis itu yang tadi aku bilang ada additional metrics yang bisa di-consider juga, dia itu nggak banyak markdown, sell out rate-nya tinggi, terus dia juga frequent restock. Habis itu pasti kalau misalnya mau adopt kira-kira kalau yang di same brand positioning sama kita itu tuh di price range-nya berapa kayak gitu. Nah, baru karena nah ini kan adalah another use case. Makanya urutannya tuh bisa kebalik. Kalau ini kan kita nge-spot trend di luar dulu, baru terakhirnya whether kita mau apply atau enggak. Nah, baru si internal performance-nya tuh ada di bawah sih. Itu whether kayak historically kita tuh pernah jual typical warna yellow apa enggak, nah laku apa enggak, atau enggak malah kayak actually brand DNA aku tuh kayak bakal nge-adopt warna kayak gini enggak. Soalnya kan misalnya selama ini tuh emang warnanya lebih ke monochrome, basic color. Nah, itu kan buat strategic fit-nya di bawah. Nah, baru habis itu terakhir baru deh decide decision-nya mau invest atau mau apa tuh namanya ya udah test market atau malah ya udah ini nggak fit nih sama kita kayak gitu. What else? Nah, ini sih aku kayak clusterin aja soalnya kayak maksudnya fungsinya tuh buat apa aja. Kayak Fashion Week sama media itu untuk early trend detection. Terus abis itu yang kemarin aku bilang kita nggak bisa ngelihat nggak sih kayak global market atau nggak leading brand itu tuh buat ngelihat commercial adoption yang first layer-nya dari si fashion runway tersebut. Nah, si sosial medianya itu lebih ke orang-orang pada nyari apa enggak nih udah willing to nyari. Baru tuh di bagian yang kayak banyak yang listing apa enggak di market kita, berarti kan itu kan berarti market kita juga udah nge-adopt, baru terakhir marketplaces untuk validate consumer demand kayak gitu. Nah, si tadi kan ada sempat dibahas kayak external research-nya apa namanya yang apa tuh namanya, apa aja yang bakal dimonitor kan. Nah, ini tuh aku masukin juga yang kemarin aku sempat bahas loh si WGSN itu cara metodologinya apa aja tuh ada di ininya, ternyata ada di website-nya dia. Jadi it's a little bit combination of everything's here lah kayak gitu. Jadi emang udah ini banget sih. Udah sangat inilah metodologinya udah advance banget gitu. Nah, terus aduh aku agak start lagi sorry ya. Nah, ini tuh yang tadi tuh aku tuh agak-agak wondering gitu maksudnya kalau yang framework ini tuh kan sebenarnya kayak big idea aja kan gitu. Karena ini menurut aku tuh emang partikular untuk how to maksudnya bukan partikular, maksudnya kayak ini lebih pasti menujunya tuh decision making-nya lebih ke what product to invest gitu kan. Nah, tapi sebenarnya bisa jadi kayak ini kan internal performance-nya duluan. Tapi kalau misal kayak tadi deh, kita nge-spot trend-nya duluan, dia internal performance-nya tuh jadi belakangan. Karena kan kita nge-spot trend dulu, terus habis itu di-validate, terus baru kayak dicek kitanya mau adopt apa enggak, kayak gitu kan dengan consider our internal ini kan performance. Nah, jadi bisa di awal kalau use case-nya ini, bisa di akhir kalau use case yang tadi, atau misalnya malah tanpa internal performance kalau memang use case-nya tuh emang
new kategori yang kita belum pernah tap in, ya berarti kayak tinggal kayak business direction kita aja mau ke arah itu apa enggak kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misal disimplified sebenarnya kan kayak gini kan kita apa sih namanya frameworknya gitu. Jadi basically kayak goals-nya apa, terus mau cari apa. Nah, cara carinya bisa berupa urutannya kayak gini, bisa dibalik, bisa ada yang bagian yang diambil, ada yang enggak. Baru terakhirnya decision atau recommendation. Jadi si market insight itu actually mengcombine internal performance, external research, dan misal kita spotting trend di mana-mana-mana. Nah, ini tuh adalah untuk yang validate gitu. Jadi ini aku tuh kayak tadi tuh lebih ke kayak oke, ini urutannya kayak gini, tapi sebenarnya bisa juga urutannya nggak kayak gini, kayak gitu. Jadi ini tuh aku order kayak gini lah gitu, semacam gitu. Terus ini insight aja. Jadi kurang lebih approach-nya tuh udah apa sih namanya? Aku juga kebayangin juga sama sih kayak gini gitu. Jadi pertama emang based on persona. Nah, yang interesting kalau di-compare ke WJSN, dia itu kayaknya emang udah mikirin dari awal dia itu mau ngetargetin reportnya ini untuk apa kayak gitu. Nah, jadi tadi kan sebenarnya aku tanya kayak berarti nanti ada section reportnya sendiri ya. Nah, kirain aku tuh emang ada kayak gitu, tapi however kan emang bisa ada kayak gitu juga kan. Jadi kalau di situ tuh dia itu udah ada kayak report ini untuk siapa gitu. Makanya judul itu ada section yang kayak namanya buyer's briefing. Nah, jadi kalau yang kayak tadi tuh yang kayak misal mau ngomongin tentang bukan tren lah, kalau tren bisa designers, bisa buyers, tapi lebih ke kayak adoption, kategori apa, yang kayak gitu-gitu tuh itu under buyers briefing. Tapi kalau yang kayak in general kayak di luarannya ada tren ini si designers udah keluarin ini terus ini validationnya, nah itu tuh masuknya ke bagian aku lupa namanya apa, pokoknya buat yang si fashion designers. Nah, jadi ini kan kalian kan juga udah punya beberapa report atau use cases kan. Ini tuh aku coba kayak bayangin aja sih ini buat siapa kayak gitu sih. Kayak market sizing udah pasti buat business owner. Competitive landscape tuh buat business owner sama buyers karena mau lihat competitors kayak gitu-gitu kan. Trend intelligence mostly buat fashion designer, terus product opportunity itu sama consumer, dan pricing insight itu pasti untuk buyers kayak gitu. Ini challenge-nya yang kemarin kita udah sempat bahas ya gitu. Nah, terus ini sih sebenarnya lebih ke kan ini kan reportnya kan, yang which is adalah ternyata tuh adalah use case lah gitu. Another use case tuh aku sebenarnya ada beberapa kepikiran dan actually banyak banget yang bisa dieksplor juga sih. Selain daripada market sizing, competitive landscape, trade intelligence, product opportunity, nah ada pricing strategy yang actually di bawah ternyata ada. Aku baru baca banget kan. Terus misalnya mau kayak identify markdown itu juga bisa, atau nanti aku bisa ini sih explore lagi karena actually itu kan maksudnya si Martech juga berarti similar sama Omnilytics juga, dan maksudnya kalau ntar aku bisa explore dashboardnya juga bisa kelihatan actually bisa berguna buat use case apa aja kayak gitu. Terus, nah ini tuh yang tadi Mbak, aku sorry bertanya dong. Yang dimaksud ya markdown tadi apa ya, Mbak? Maksudnya? discount. Markdown itu discount. Oh, I see. Oke. Ya. Kalau di retail fashion itu udah pasti ada site gitu kan. Jadi karena mungkin bedanya sama beauty sama elektronik, mereka kan nggak terlalu ada aging ya. I don't know deh. Kalau maksudnya kayak bukan nggak ada aging, nggak ada seasonality kan. Nah, jadi kayak misalnya nanti bisa ketahuan kayak misal kita ambil longer period, nah misal kita benchmark ke satu kompetitor gitu atau satu brand, bisa kelihatan kayak staging markdown-nya dia kayak gimana. Misal awal-awal emang diskon yang voucher aja. Nah, terus habis itu dia baru ngediskount itu setelah 3 bulan gitu, karena habis itu udah mau season baru, seberapa deep discount-nya, terus kan bisa kayak setelah 6 bulan dia lebih deeper lagi diskonnya yang kayak gitu sih. Karena discounting di fashion tuh lumayan emang udah ada life cycle-nya gitu loh. Jadi Yap. bisa measure actually mau go
that deep atau sebenarnya enggak gitu karena competitors juga nggak sedalam itu kok kayak gitu. I see. Oke. Yap, yap, yap. Thank you, Mbak. Nah, terus masuk ke yang reportnya, which is tuh adalah si use case ya sebenarnya. Nah, ini aku tuh kayak coba bayangin kalau di dashboard gitu cara mencari datanya. Jadi lebih ke kayak bisa answering nggak sih kayak pertanyaan ini, terus aku bayangin kayak kira-kira keluar data apa aja. Market sizing itu kan lebih ke mau ngeliat in general kan. Jadi kalau misalnya aku bayangin I'm a business owner kayak terus habis itu aku pengen masuk ke ya anggaplah aku kayak pengen bikin brand fashion muslim kayak gitu kan. Nah, aku bisa kayak market Indonesia, terus habis itu kategori fashion muslim, terus habis itu aku kan mungkin akan select all brands gitu, atau emang misalnya udah di-select fashion muslimnya udah ke-listed semuanya gitu kan, semuanya yang ada within that kategori. Terus habis itu kategori size itu bisa didapat dari keseluruhan brand tersebut total, entah GMV, entah transaction, entah unit sold, pokoknya kita misal mau ngambil particular period gitulah ya kan, terus habis itu kan ini ada historical growth. Nah terus aku pikir ini berarti bisa compare same period last year atau kayak same period kayak sama rentang waktunya. Demand versus supply itu kan berarti less sell out rate kayak lebih ke kayak berapa yang di listing, berapa yang sold out atau kalau aku sih kebayangnya sih kayak gitu. Terus abis itu business opportunity itu mungkin lebih ke kategori opportunity kan. Misalnya jadi abis dari kita nge-select brand pasti kan bisa ada turunannya kategori, tapi kategori itu yang lebih yang kayak top, tunic, dresses yang kayak gitu. Nah itu tuh bisa buat assortment building-nya. Nah baru terakhir ya recommendation whether it's actually like a right ini kan right uh, apa sih namanya kategori to tap on or not kayak gitu. Nah ini tambahan dari aku paling assortment or portfolio building, tapi mungkin bisa masuk di sini atau bisa masuknya nanti sih buat yang di bagian produk gitu. Jadi kan basically kalau misalnya kita mau tap on fashion muslim, habis itu kan pasti ada turunannya kan. Kayak produk kita tuh terdiri dari, brand kita terdiri dari kategori apa aja. Nah itu kan sebenarnya bisa ngambil sampling satu brand atau beberapa brand, inspirational brand kita yang kira-kira nanti mau positioningnya setara itu. Nah kita bisa lihat kayak kategori mix-nya dia based on ya whether kayak based on number of SKU dari tiap kategori atau lihat dari yang paling enak sih pasti yang dari total GMV by kategori contribution masing-masing kayak gitu kan. Misalnya kayak gitu. Yang ke belakangnya sih aku sebenarnya kayak baru baca aja. Cuma kayak aku tambahin kayak bisa nge-identify apa lagi kayak gitu. Nah, ini kalau yang untuk competitive landscape report bisa untuk identify primary competitors dalam artian kan ini kan lebih ke kan kalau tadi kan ngeliat market keseluruhan. Nah, di sini kan pengen lihat siapa yang actually leading that kategori kayak gitu kan. Nah, terus termasuk kalau misalnya whether we already have brand yang emang kita lagi cek competitors benchmarknya di sini atau misalnya kita mau bikin brand baru. Nah, kan kita bisa ngecek sebenarnya kita tuh compete sama siapa gitu kan. Misalnya dari same price range kayak gitu. Jadi di use case ini bisa nambah output itu identify primary competitors. Terus trend intelligence ini actually itu adalah yang awal banget kan sebenarnya kalau ngelihat ada tren di luar, terus habis itu kita apakah si tren itu actually commercial juga di local market atau enggak kayak gitu. Jadi ya intinya ya ini sih pretty much the same sih kayak which trend is deserve investment atau build collection yang based on global trend yang actually resonate with local market kayak gitu. Terus product opportunity report itu ini kan pasti udah lebih ke fokus di product level. Nah, ini which attribute should be adopted itu actually bisa dibalik. Dalam artian misalnya kita udah tahu nih mau arahannya mau kayak
it's either apa tuh namanya yang tadi kayak misal color butter yellow atau kayak misal kita udah tahu mau bikin floral top. Nah, jadi kayak lebih ke dibalik tuh dalam artian dari justru kita datangnya dari udah mengerucut tuh dari si atribut yang kita mau. Nah, habis itu divalidasi untuk semua SKU yang using that category itu using that attribute itu tuh performance-nya kayak gimana gitu. Ini pretty much udah ini sih. No further feedback. Terus udah deh kayak gitu. Ini coret-coretan aku aja sih, soalnya aku tuh kayak harus I'm very visual orang. Gitu. Terus mungkin aku bisa kasih contoh, kan sebenarnya kan kalian udah kasih contoh reportnya juga kan ya. Nah, itu kan sebenarnya itu masih oret-oretan kan ya, bukan yang akan keluar kayak gitu kan. Karena biasanya soalnya reportnya tuh agak lumayan serius bentuknya. Kayak grafik-grafik. Nah, boleh banget di-share Mbak kalau misalnya dari Mbak ada contoh reportnya. Soalnya tuh biasanya kalau fashion, ya baik pas aku lagi di Omnilytics atau di WJSN tuh nggak seserius itu sih bentuknya gitu. Jadi kan kayak, oh ini mungkin baru ini kali ya, baru orang. Jadi tuh dia tuh bentuknya lumayan editorial kalau kita keluarnya biasanya fashion. Soalnya apa? Kan pasti kan kebanyakan kita yang kerja di fashion itu emang orangnya visual banget kan. Jadinya tuh emang harus kayak atraktif gitu. Ini aku tadi nemu contoh. Ini kelihatan ya, screen aku ya? Ya, udah muncul Mbak yang dari Omnilytics ya? Iya, bener. Ini tuh kayak dia tuh banyak pakai images. Terus abis itu ya kayak di-visualize gitu sih ininya, kayak produk-produknya. Jadi dimasukin si listingnya dengan images-nya kayak gitu. Karena kan ini kan juga sebenarnya kan abis misal kita ngomongin kategori, misal shoes ya berarti shoes-nya apa gitu kan. Karena kan misalnya anggaplah kita adalah si sportswear brand, terus kita lagi ngeliatin si brand inilah, aspirational brand aku ceritain Nike sama Adidas. Nah, terus pasti kan aku kan lihat produknya kayak gimana kan. Nah, itu tuh biasanya dikeluarin gambarnya sih kayak gitu. Terus abis itu ya ini kayak gini, terus ini pricing-nya, terus ya ada snapshot dari kayak campaign, terus grafiknya tuh juga cukup sangat sederhana, kayak very ini banget deh, kayak buat kayak apa ya, bukan buat orang yang nggak data banget gitu loh, kayak kan ini Yang penting reportnya indah ya, lumayan Mbak. gimana ya bilangnya, soalnya ntar yang baca reportnya kan juga pasti ada kayak fashion designers yang kayak gitu kan, yang mungkin nggak data banget, jadi masih tetap atraktif gitu kali ya. Pokoknya tuh intinya tuh bisa kelihatan kan ya. Kayak bentuknya tuh kayak editorial nih, kayak even conclusion-nya is very kayak inilah sangat editorial gitu. Jadi bisa di-consider juga sih kalau buat keluarin reportnya. Itu Ya. ada. Iya, jadi tipe reportnya tuh emang very visual gitu, terus grafiknya juga nggak susah-susah. Grafiknya benar-benar kayak gitu. Kebayangkan, very very simple aja sih. Ya. Tapi Ya, sebenarnya seberapa penting sih Mbak untuk kayak credible figure tuh ngomong di dalam reportnya gitu? ya pasti kan Apakah karena kayak kita data banget gitu nggak apa-apa atau kayak beneran harus kayak Ivan Gunawan gitu yang ngomong misalnya gitu? gimana maksudnya ini lebih ke ini ya, Lebih ke kayak report itu tuh value-nya gimana sih Mbak kalau misalnya untuk fashion gitu ya? Maksudnya kan kita kan bisanya bread and butter-nya data banget lah ya Mbak ya. Maksudnya bisa dilihat dari benar. reportnya pun juga data banget. Tapi sebenarnya yang penting buat fashion industry itu kayak siapa yang ngomong atau datanya gimana sih Mbak? Kalau Datanya sih, juga, cuman how to actually present the datanya aja sih, kayak gitu. Jadi ya. bisa jadi tuh kayak si grafik-grafiknya nggak usah terlalu dimunculin, tapi kalau misal udah ada summary-nya, itu tuh juga
juga nggak apa-apa sih gitu. Jadi Hmm. kayak kalau tadi kan emang kayak tetap dimunculin, atau misalnya kalau si WJSN tuh dia nggak terlalu, dia munculin tapi kayak sedikit gitu, si grafik-grafiknya nggak terlalu keluar, tapi udah diceritain key insight-nya kayak gitu loh. Ya itu Ya, sih. ya, ya. Tapi sebenarnya semuanya of course based on data atau based on kayak research methodology sih, nggak yang Ya, ya, kayak ya. nggak bukan kayak nggak based on data juga kayak gitu. Um, Terus what else ya? Ini feedback question? Halo, yes. Yes. Oke, ya sih Mbak, mungkin mungkin dari aku masih terpaku sama report yang biasa kita buat, yang biasa aku buat ya. Jadi masih ibaratnya banyak datanya gitu. Even kita showing patternnya by solid berapa persen gitu. Thank you banget ya Mbak udah sharing contoh reportnya. Jadi kebayang juga. Aku Terus, bisa kirim sih ini. oh boleh Mbak. Iya, iya. Terus. eh Terus aku mau tanya lebih ke ini sih Mbak, kalau forecasting itu biasanya kayak gimana sih Mbak reportnya? Maksudnya kalau, tadi kayaknya udah ditanya sama Ko Didit ya kok, sorry. Trend Yang apa? forecasting ya. Iya, trend forecasting. Belum. Oh, belum. Belum, Ya belum. biasanya kalau untuk kita bikin report trend forecasting itu gimana sih Mbak bentuknya? Nah, jadi tuh sebenarnya aku kemarin sempat share kalau dulu di Opnalytics tuh ada satu modul namanya trend performance. Nah, sebenarnya tren itu kan kita ngeliat kayak kecenderungannya gitu kan. Kayak kecenderungannya tuh mau ke arah mana kayak gitu kan. Atau enggak misalnya kayak dia itu eh, naik atau turun. Nah, biasanya itu emang gimana ya? Artinya misalnya dari beberapa matriks, mungkin lebih gampangnya kayak dari beberapa matriks terus kita combine jadi satu grafik. Nah, jadinya tuh lebih ke kayak kelihatan ini tuh akan naik atau declining kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya aku boleh share dulu kita kayak gimana cara ngeiniinnya, kayak untuk trend forecasting kita tuh sebenarnya waktu itu nggak pernah nggak berani lah istilahnya, nggak berani bilang forecasting gitu loh, karena tuh emang mungkin ya karena tuh yang udah bisa ngeklaim forecasting tuh kan si WJSN, karena emang metodologi itu udah luas banget. Nah, jadi kita tuh tetap ngomongnya tuh kayak lebih ke trend performance. Nah, cuma kayak kelihatannya kecenderungannya dia akan naik atau turun, itu tuh kayak gimana gitu kan. Ya, mungkin aku akan share juga ya satu contoh. Ini dulu di salah satu modulnya. Jadi dia itu, nah ini ada is another reference. Nah, jadi tuh buat ngelihat kayak ini si trennya tuh eh, ini akan jadi tren apa enggak kayak gitu, atau itu actually tuh tren ini udah ada di market apa enggak, dan itu kecenderungannya mau naik atau mau turun. Nah tuh biasanya tuh kita ngelihatnya pasti kan lebih ke kayak pergerakannya kan. Nah si pergerakan itu tuh divisualisasikan dengan grafik. Nah, grafiknya itu mencerminkan apa? Nah, itu tuh kalau dulu tuh kita bikinnya tuh pakai popularity score. Nah, popularity score itu terdiri dari apa? Jadi tuh kayak mungkin lebih ke kayak gini sih. Kayak sebenarnya tuh bisa dimanualin sih kita ngitungnya. Intinya tuh kita take into consideration beberapa matriks. Ntar tinggal dibobotin aja, ntar kan bisa keluar skor kayak gitu. Nah, matriks itu apa aja? Satu, apakah banyak brand yang nge-launching apa enggak. Berarti kan kita lihat dari beberapa banyak listingnya kan. Terus apakah dari listing-listing SKU tersebut banyak yang sold out atau enggak. Terus apakah dari SKU-SKU yang sold out tersebut di restock frequently apa enggak. Terus apakah si SKU-SKU tersebut atau kayak certain trend atau certain keyword itu
atau certain atribut itu banyak terjual di normal price apa enggak. Nah, however tadi aku udah kasih contoh, kayaknya sekarang udah nggak bisa ngeliat normal price karena kan udah pasti ada diskon yang nempel kan. Jadi mungkin lebih ke apakah diskonnya deep apa enggak gitu lah, atau terjual lebih ke diskon yang kecil bukan diskon yang gede. Nah, terus jadi kayak a little bit combination of everything itu tadi. Ntar aku sebenarnya inget-inget lagi apalagi matriksnya. Nah, itu tuh kayak dimonitor skornya satu persatu, bukan satu persatu, apa ya, from time to time lah, from time to time. Jadi dia tuh bisa kayak kelihatan dia tuh naik atau turun. Nah, ini tuh nah kan kita tuh juga butuh kayak comparison gitu kan. Nah, jadi misalnya kita lagi ngomongin ini kan kebetulan ini contohnya tie-dye tops gitu, atau misalnya kita ngomongin tops yang lain deh, misalnya kayak shorts gitu. Shorts itu kan kemeja under kategori tops, misalnya di performernya si shirt gitu. Nah, di compare sama si keseluruhan kategori tops tersebut gitu. Jadi kayak certain trend di compare terhadap kayak apa ya, keseluruhan landscape atau performance dari kategori tersebut. Nah, dia itu ada di atas atau di bawah kayak gitu. Jadi kalau di sini kelihatan tadinya dia nggak trend, terus lama-lama dia jadi trending kayak gitu. Atau termasuk satu contoh lagi, si misalnya nih shorts, tie-dye shorts terhadap kategori overall kategori shorts. Nah, itu dia sempat naik. Nah, ini tuh berarti kan dia sempat naik. Nah, terus kalau misal kita ngelihatnya di sini nih gitu, kita baru mau decide nih mau adopt apa enggak. Nah, ini tuh lebih ke ngasih tauin mendingan kamu jangan adopt sih, soalnya dia tuh sekarang udah di bawah kayak gitu. Nah, I don't know whether it actually answers or not ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu bisa ngomong time forecast gitu, tapi lebih ke kayak kita ngeliat demand-nya from time to time terhadap harus ada benchmark-nya sesuatu. Nah, terus kayak kecenderungan naik atau turun, dia di atas rata-rata atau enggak, kayak gitu sih. Lebih ke kayak gitu. I see. Mbak, itu berarti kita ngelihat dari all market, all kategori ya, Mbak? Kayak All kategori. short pants, kaos gitu semuanya jadi satu, kita ngelihat sikonnya seperti apa? Pilih satu kategori kali ya, kalau misalnya buat ngelihat suatu tren. Jadi emang harus spesifik sih, trennya itu kan bisa berupa color, bisa berupa apa namanya, siluet tertentu kayak gitu kan. Nah, jadi compare-nya terhadap kategori itu gitu. Tapi ya bisa juga sih di select all kategori. Tapi emang harus kayak ada comparison-nya gitu. Gimana ya cara bilangnya? Paham. Misalnya let's say mungkin kalau example-nya ini boleh dikoreksi juga ya, Mbak. Misalnya kita mau tap in ke Hiban. Nah, kita cek Hiban itu dia skornya berapa di compare dengan market hijab keseluruhan. Bener. Nah, I kategori see. hijab. Nah, kalau ada Kayak square hijab, khimar, ada misal printing. instan kayak ya segala macam. Nah, terus si kiban itu di atas terus kayak gitu kan. Itu kayak dia I see. grafiknya kayak naik di ujungnya kayak gitu. Itu sih. I see. Ya. Mhm. Oke, get the point, Mbak. Terus mungkin dari aku mau tanya sesuatu sih, Mbak. Ntar aku siapin filenya dulu. Jadi currently tuh mungkin as data internal ya, Mbak. Kita tuh apa ya, ibaratnya data market tuh kita udah coba untuk lengkapin gitu. Cuma ternyata memang data itu banyak banget dari sisi listingnya, dari sisi shopnya. Nah, mungkin nih kayak aku share singkatnya nih kayak kategori yang udah berhasil kita scraping, tapi ibaratnya belum semuanya lah, belum keseluruhan gitu. Ini kita bisa coverage dari kaos, celana panjang, celana pendek, kemeja. Sorry. Terus ada rok juga gitu. Nah, itu satu sih, Mbak. Jadi kayaknya untuk kategori channel, kita mungkin bisa nanti aku propose untuk kategori channel mungkin bisa kita pre-open kali ya, Mbak. Untuk bisa kita fokus dulu gitu. Nah, sorry. Teriak. Agak putus di aku.
apa namanya? Nah, Halo? itu halo halo. Ya, ya. Oke, sorry ya. Nah, nextnya itu sebenarnya dari kategori yang udah kita dapat, ada kategori yang udah lengkap juga. Dia tuh ada abaya, gamis, sama kaftan. Karena yang ibaratnya kita pede lah data coverage-nya udah gede banget gitu. Nah, Oh, gitu. mm-mm. Termasuk juga Nah, sama store-nya. sorry, Udah concernnya apa? Yang kategori distribution yang awal. Tadi aku agak putus-putus. ya Nah, ini ya. kan maksudnya terlalu meluas gitu ya maksudnya ya? Iya, betul. Mungkin lebih ke konsult ke Mbak Darunya lebih ke ada nggak sih Mbak kayak kategori yang bisa kita fokusin dulu dan em, lebih spesifik. Oh, kita bisa pantau yang ini nih gitu. Sembari kita coba gather semuanya gitu. Oh, mungkin Biasanya lebih ke eh, ini tuh satu pasti harus di-split by gender dulu. Bisa semuanya langsung di apa tuh namanya kayak listing gitu kan jadinya terlalu banyak. Terus satu by gender. Terus ini tuh actually bisa di grouping. Kalau ini berarti as it is dari si marketplaces-nya ya. iya betul Mbak. Oh, sebenarnya kalau misalnya, nah dia kan udah share yang di PDF itu kan ada yang udah ada produk taksonomi. Jadi tuh emang kayak bisa diklasterin lagi sih gitu. Ini kan kelihatannya kayak emang banyak banget dan nyebar. Tapi sebenarnya kalau ini diklasterin kayak kaos, kemeja dan blouse, rompi, atasan, kaos polo itu kan adalah semua tops kayak gitu kan. Celana panjang, celana pendek, eh itu rok itu kayak bottom gitu. Jadi ini emang bisa sebenarnya bisa dibelah sih kalau mau kelihatannya nggak terlalu meluas. Nah, tapi mungkin sebelum masuk dari itu kan lebih ke kan kalian emang udah istilahnya udah ada kayak direction untuk yang it's either fashion muslim sama sportswear sama studi tadi aku lupa. Undergarment ya kan kalau nggak salah. Nah, itu mungkin milihnya dari yang relate sama itu dulu kali nggak? Kalau kayak celana panjang itu aku ngeliatnya ada di beberapa store dia masuk ke fashion muslim sih Mbak. Nanti kita coba untuk lebih asesmen lagi kali ya. Iya, iya. Lebih ke ini sih ngeliat harus kayak from a higher level, terus baru turun gitu. Iya, cuma ini kalau misalnya as it is, ini pasti kan yang as it is yang dari si itunya kan ya, yang dari si E-commerce-nya. marketplace-nya ya. Dia itu juga suka nggak tepat juga sih nge-kategori ini. Kan itu kan dari sellernya taggingnya nge-tag gitu kan, kalau nggak salah nge-taggingnya gitu tuh masuk kategori apa gitu kan. Iya, betul betul. Itu kayak emang eh, nah ini aku nggak tahu ini possible apa enggak. Tapi tuh kayak misalnya, jadi kayak kita harus kayak punya kayak apa ya kita kayak recategorize sendiri kayak gitu sih. Soalnya aku sih juga kalau ngeliatin di marketplace tuh kayak agak nggak percaya sih kalau setiap kali misalnya aku masuk shop juga masuk kayak by kategori tuh nggak terlalu ini nggak terlalu valid juga dia nge-clusterin kategorinya gitu. Oke, oke. Berarti dari sini perlu kita recategorize lagi ya berdasarkan mungkin yang taksonomi yang di sini ya, Mbak Daru. Heeh. Oke, noted, noted. Bener. Ini yang fashion muslim ya. Oke. Oke, mungkin Ini dari aku. enggak, aku cuma wondering ini berarti ini si taksonominya kalian nge-build sendiri ya? Nah, untuk itu sebenarnya kita ibaratnya ngebagi ke dalam beberapa cara, Mbak. Ada yang kita dapat dari kayak third party gitu, ada yang dapat dari sosial media juga, ada yang dapat dari data internal kita gitu. Hmm. Oh, jadi ini. Oh, oke oke oke. Hmm, 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 hmm. Lebih ke apa ya? Eh oh, ini cuma kayak out of curiosity. Kan ini tuh apa sih namanya emang fashion muslim? Maksudnya istilahnya kayak gimana ya?
ya kategori fashion muslim itu ada abaya, kaftan, gamis. Tapi itu sebenarnya eh, yang lebih general itu tuh juga ada. Jadi sebenarnya categorizingnya tuh ya kalau di fashion muslim tuh ya agak-agak mirip sama fashion biasa juga sih. Kayak ada tops, bottoms, dresses kayak gitu. Nah jadi kayak all this abaya, kaftan, gamis itu actually bisa sitting under dresses. Kayak gitu. Noted Mbak. Ini Paling takutnya ntar disangkanya maksudnya takutnya lebih ke kayak jadi kayak ngomongin fashion muslim tuh lebih ke yang kayak gini aja gitu. Maksudnya kayak apa ya? Kan ini kan jadi kan seakan-akan namanya apa ya? Produknya tuh as if tuh cuma yang tipe yang very apa sih ini yang kayak agak Arabian gitu ya maksudnya. Nah, padahal tuh sebenarnya kan kalau misalnya if we actually see yang for example ya kayak button scarf atau kayak Ria Miranda atau kayak Kwambi dan sebagainya. Mereka kan actually juga ada yang beneran yang kayak cuma kayak top, bottom, dress, tunic yang emang yang kayak gitu juga gitu. Maksud aku tuh bukan cuma yang abaya kaftan gamis begitu yang itu what I'm trying to say. Oke, Nat mungkin aku yang share kali Nat. boleh. Mm-mm. Iya sih Mbak, sebenarnya yang apa namanya abayan, kaftan, gamis itu sebenarnya dari apa namanya sampel aja dari kita untuk milih beberapa kategori yang mau kita coba jalanin terlebih dahulu sih Mbak. Nah, sebenarnya juga tadi dari kategori-kategori tadi kan sebenarnya ada banyak ya. Nah, kita kayak kepikiran aja kira-kira ya pengelompokannya kayak apa tadi kan udah di-mention juga ya perihal pengelompokannya sih. Karena kalau misalnya terlalu detail kayaknya terlalu apa ya? Kayaknya terlalu nggak dilihat atau gimana ya ngomongnya. Mungkin orang-orang people lebih ngelihat besarannya dulu kali ya Mbak ya untuk pengelompokan. Karena kan tadi list yang kita berikan cukup banyak ya Mbak. Nah, makanya justru ini bisa tarik ke atas gitu. Apa tuh namanya? Justru ini tuh udah lumayan kayak abaya kaftan gamis atau kayak misalnya tadi yang listnya Nadia yang udah kayak rompi top itu tuh udah masuknya udah sub kategori sih jatuhnya gitu. Padahal kan cluster yang preferensinya banget tuh kan adalah yang lebih yang dari gue bilang kayak misalnya kayak top, bottom, dress kayak gitu. Jadi malah justru sebenarnya di generalin lagi sebelum masuk ke sini gitu. Iya. Ya gitu. Malah naik Iya. satu. Tapi nanti kalau misalnya kita udah bahas perihal general ya Mbak, aku penasaran aja sih lebih ke sebenarnya perihal detailnya apakah memang nanti akan sedetail ini bagusnya atau memang ya nggak perlu detail-detail banget juga gitu Mbak. Kayak kalau menurut aku si open abaya, close abaya, airline gamis itu tuh bisa masuk ke siluet. Jadi itu tuh sama-sama siluet. Tapi sebenarnya kategorinya tuh bisa masuk ke abaya kaftan gamis tuh satu klaster misalnya anggaplah itu under sitting under dresses atau abaya gitu. Jadi ini lumayan dari produk kategori ke kategori agak terlalu detail. Iya. Mbak, aku kepikiran lagi sih in case nanti ya, misal kan aku misalnya memang fokus untuk di apa namanya di fashion apa namanya fashion eh hijab ya bukan hijab ya lebih ke muslimah lah ya. Nah, nah sebenarnya dia nanti pasti dia akan lihat gambaran besarnya dulu kan. Tapi nanti akan ada beberapa produk kategori spesifik enggak sih Mbak yang akan mereka mau tahu Mbak. Makanya kan pengelompokan kayak gini bukannya lebih on point ya. Aku nanya aja sih. Bisa maksudnya of course itu akan useful gitu. Cuma itu berarti kebayangnya enggak, aku lebih takut ke kayak gini loh. Berarti ini cuma contoh atau actually nanti ada kategori lain lagi selain daripada ini?
untuk selain daripada abaya, kaftan, gamis untuk si fashion muslim? Sebenarnya ada beberapa kategori lain sih Mbak, tapi memang Oh, kita pilih beberapa kategori ini. Itu sih. kan. Ya. Ya kalau misalnya ini cuma salah satu contoh kategorinya, which is actually ini udah bener sih urutannya gitu kan. Ini abaya, kaftan, gamis, ntar kayak pilih aja satu pasar itu namanya apa. Terus turunannya subkategori. Ini agak lumayan spesifik sih kalau menurut aku sih subkategori itu. Subkategori siluet. Kayak subkategori agak terlalu spesifik sih, menurutku itu siluet sih. Itu sama siluet atau bisa digabungin atau kayak kayak gitu. Nah kalau yang ke bawah itu udah benar. Cuma kalau si abaya, kaftan, gamis itu actually itu mungkin itu justru subkategorinya, kategorinya bisa dresses gitu kalau menurut aku. Oke, Mbak, aku lebih pengen nanya lagi nih perihal sebenarnya kan kalau dari pemikiran kami ya, kami kan berangkat dari data yang ada. Salah satunya pasti lihat dari kategori yang ada di e-commerce. Makanya kan kita punya abaya, kaftan, gamis segala macam. Terus kan kita coba untuk kulik lebih lanjut, lebih detail lagi karena kan sebenarnya kita lebih ke orang data ya Mbak ya. Mau nggak mau kita pasti mikirnya kayak gitu. Nah pertanyaanku lebih ke sebenarnya apakah memang harus sedalam itu nggak sih Mbak untuk memberikan suatu apa namanya data-data sehingga bisa membuat suatu keputusan. Iya, emang sedetail ini karena memang kalau even kalau misalnya kita bikin istilahnya apa ya, internally produk hierarki kita bilang ini, emang sedetail ini. Jadi kalau misalnya kita register one artikel atau one SKU di sistem internal, itu akan diregister mulai dari season, kategori, subkategori, terus color ya, bisa lebih ke kayak siluet itu biasanya ke detect dari ya pasti kan itu kan dari visual recognition atau enggak emang dari namanya kan ya Batwing top gitu kan misalnya. Nah kayak color itu semuanya emang ada, even di internal data tuh juga ada sih. Oke, berarti sebenarnya sedetail ini pun malah menjawab pertanyaan ya Mbak ya. Kalau misalnya nggak detail Iya. malah nggak ini ya, malah tidak menjawab pertanyaannya. Oke. Iya. Oke. Dari Mbak ada lagi nggak Mbak kira-kira? Itu sih dari aku ada mungkin lebih ke kalian ada pertanyaan nggak? Atau nggak gini deh, aku bisa just untuk kalian nge-build sebenarnya gampangnya untuk nge-build yang si siapa namanya produk hierarki tadi. Kalian bilang itu apa sih taksonomi? Itu tuh ngeliat dari ini aja nggak website muslim. Yang mana tuh Mbak contohnya? Misalnya buka contohnya Kambi atau button scarf. Apa Mbak satu-satu Mbak? Ya, misal contoh button scarf. Aduh. Masuk website-nya. Bikin paling kiri itu biasanya kategori kan. Nah, klik apparel deh. Kalau kita ke home lagi, enggak aku yang share skin aja gimana? Oh, boleh Mbak. Ini masukin ya, bentar ya. Misalnya contohnya nah, misalnya ini ready to wear tuh adalah si kategorinya karena ini tuh kita tuh bilang ini tuh kategori. Nah, jadi kalau misalnya tadi contohnya listnya Nadia itu kan ada polo shirt, ada kemeja, kaos, rompi semua. Nah, itu tuh actually tuh sitting under tops kayak gitu. Nah, terus kaftan, gamis, abaya atau misalnya ada dresses yang common
Maksudnya bukan dresses yang look-nya kayak gitu tuh semua tuh biasanya sitting under dresses. Nah, misalkan ini kan contohnya button scarf, tapi actually if you actually like check other brand yang Muslim fashion di Indonesia itu tuh juga kurang lebih sama kayak misalnya Amin. Dia tuh kategorinya tuh berangkatnya tuh yang tadi aku bilang itu tuh kan jadinya agak udah lebih the next ininya gitu kalau menurut aku udah kayak lebih turunan kategorinya. Nah, jadi itu nih. Kategori itu pasti top, dress, outer kayak gitu. Outer tuh biasanya kayak si vest, rompi, tadi kan bilangnya rompi, jacket kayak gitu. Terus si top itu tuh yang adalah kemeja, kaos, apa kayak gitu. Jadi semua brand Muslim atau semua brand fashion tuh rata-rata. Ini kan kita ngomongin yang Muslim dulu ya. Yang itu tuh juga sama sih kategori. Nih, ini kan juga top dresses kayak gitu. Even kalau misalnya kita mau cek ke Zara, itu juga ini mungkin lebih ke apa ya, kita mengalainkan definisi kategori itu tuh setara apa gitu kali ya. Lebih kayak gitu. Tapi karena ada yang bilangnya tuh ada yang kategori, ada yang bilangnya kelas, ada yang bilangnya apa kayak gitu sih. Nah, Ya, itu misalnya sebenarnya secara jadi garis besar sih kita udah lain lah ya Mbak, apa yang dimaksud kategori berarti kan memang lebih besarannya lagi ya. Nah, mungkin lebih bisa. dari kami sebenarnya lebih terkendala penarikan datanya sih Mbak. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat ke data yang ada kan tadi di showing sama Nadia, ini kan total produknya tuh sangat banyak banget ya Mbak. Gitu sih, kami jadi kayak kebingungan aja gitu loh. Kalau misalnya kita ambil top, oke, top berarti kan nanti apa dari segi pengkategorian yang akan diambil total produknya agak banyak sekali gitu ya. Banyak banget. Nah, betul. Jadi sebenarnya kemarin yang dipikirin tuh oh ya udah kita ambil Muslim fashion tapi memang beberapa sub kategori lah ya saya sebutnya ya. Lebih ke sana sih Mbak kemarin mikirnya. Ini udah including everything yang ada di Muslim fashion ya? Mm-mm. Ada semua Iya yang sih. bahkan di luarnya sih harusnya selain Iya, museum. iya. Mm-mm. Agak apa sih namanya? Mungkin Campur. ada brand yang bukan Muslim fashion atau kategori yang bukan Muslim fashion mereka registered under Muslim fashion ya kayaknya. Mm-mm. Gitu bahkan nanti ada yang Muslim fashion tapi dia nggak kelompokin di Muslim fashion gitu kayak gitu-gitu banyak sih Mbak. Emang itu emang kayaknya agak harus di recategorize ulang sih. Mm-mm. Tapi mungkin lebih ke kalau ternyata kita pakai sampel bisa-bisa aja lah ya Mbak. Atau nggak atau dari brand biasanya pengenin langsung full populasi atau gimana Mbak? Menurut aku itu sih yang penting diinformasikan aja sih gitu, ada disclaimer-nya kalau ini tuh kayak mewakili atau ini tuh adalah semuanya kayak gitu. Karena kalaupun semuanya kalau misalnya anggaplah ini udah kayak sekian persennya gitu tuh ya asal dikasih tauin nggak apa-apa sih. Asal jangan kayak kita disangkanya oh ini udah everything ya sitting under Shopee ya gitu. Padahal tuh sebenarnya belum everything kayak gitu sih. Yang penting dikasihin aja sih. Oke. Mbak, aku mau tanya lagi, Mbak. Misalnya, kalau misalnya kita showing data di dashboard, tapi kita let's say kita showing cuma yang official store kayak Button Scarf, kami, Ria Miranda gitu ya. Nah, itu kalau kita showing di dashboard dengan kita disclaimer seperti itu, apakah ibaratnya datanya dashboardnya itu masih useful juga, Mbak? Atau gimana ya? Agak takut sih, takut kurang representable. Nah, that's a good question. Aku juga baru ingat. Malahan justru kita cenderung ngeliatin yang official store. Oh, Karena I apa? see. Yang dari situ kan udah kayak lautan produk ya. Terus habis itu kecampur juga sama yang palsu misalnya, kecampur juga sama yang pre-love, reseller. Bukan reseller, apalah aku nggak ngerti yang orang suka kayak jual-jualin lagi tapi bukan official store-nya terus harganya jadi nggak standard. Nah, Iya, iya. itu tuh justru malah nggak dilihat. Baik aku personal bisa atau kayak lagi ngeliatin kompetitors atau ke dulu
pas lagi analytics yang scrape data itu tuh emang yang kayak gitu nggak di scrape karena itu akan jadi ngacauin jadi nggak valid gitu. Kayak misalnya kalau kita ngomong kayak lagi ngomongin direct competitors gitu kan. Misalnya kita ngetik brand button scarf, kami Idea, Kelambi, Remiranda. Nah, kalau yang si reseller yang harganya nggak standar itu ikut masuk, jadinya kan nggak pricing-nya gitu misalnya, atau yang apa yang kejualnya kayak gitu. Bener itu. Kecuali nggak di kalau yang non-off. Tapi at sometimes kadang dibutuhin nggak sih Mbak kayak kita ngelihat data the whole marketnya official plus other store-nya juga. Ya kalau dibilang dibutuhin ya bisa dibilang dibutuhin karena kan itu kan actually represent the market kan ya. Maksudnya kan kalau misalnya mau ngeliat seluruh populasi kayak gitu kan. Tapi maksud aku justru yang si secondary ini, yang si reseller non official ini agak takut bikin bias gitu loh, kayak datanya jadi nggak valid karena anyway kan maksudnya yang official seller aja udah brandnya udah banyak sekali juga kan, kita kan nggak cuma ngomongin brand yang gede banget ya, maksudnya brand yang dari semua price range tuh juga banyak banget kan. Iya. Oke, jujurnya adalah kalau misalnya memang mau ngelihatnya dari official store only, itu ibaratnya scoop dan apa ya scoop in technical mungkin ya, itu sejujurnya akan lebih mudah sih Mbak, gitu. Iya. Berarti udah mulai kegambar juga sih. Iya, soalnya bener sih kalau misalnya coba deh kayak ngefilter satu produk aja, misalnya anggaplah kalian randomly check apalah yang common lah, misalnya Adidas Samba. Kebayang nggak kalau misalnya kita lagi ngeliatin kayak sportswear kategori, terus mau ngeliatin kayak misalnya satu artikel itu atau ada siluet atau terus habis itu kecampur tuh semua sama yang KW, sama yang similar, sama yang asli, sama yang misalnya ada certain colorway yang actually kadang kan kalau rare kan harganya kayak dinaik-naikin kayak itu tuh jadi rancu banget kan, kayak gitu sih. Ya. Nggak malah jadi nggak bisa dilihat kalau menurut aku. Ya oke. Nggak ada poin Mbak. Oke, berarti mungkin nextnya untuk aku bisa list kayak official store-nya dulu kali ya, terus nanti mungkin aku akan get back to tim back end-nya aku untuk list official store-nya, kita gather data dari all datanya gitu, nggak terbatas dengan dia abaya only. Oke. Dari aku udah lebih ke gambar sih Mbak. Oh, sama satu lagi deh Mbak. Untuk yang grafik yang di showing tadi, itu sebenarnya seberapa sering sih Mbak kita ngelihat datanya? Apakah weekly itu, ibaratnya data refreshment itu by weekly aman, atau kita harus pantau harian? Oh, kalau ngelihat tren tuh emang nggak harian banget sih sebenarnya. Karena kan maksudnya kan itu kan ngeliatin tren ya, tren itu kan pasti kan kita jangka panjang kan, malahan kalau mau ngeliat visibility kayak pergerakannya dia, berarti kan periodnya harus lebih panjang lagi kan, jadi nggak harian sih, I would say. Ngeceknya juga nggak harian sih kalau tren itu. Tapi mungkin kalau kayak spesifik diskon gitu ya, itu kan pasti tiap hari beda kan, apalagi kalau misalnya mungkin payday atau double date gitu kan, dia pasti ngasih harga beda. Iya. Oke. Kebayang sih Mbak. Oke, mungkin dari aku as question udah cukup sih, dan udah kegambar juga dari Winata atau Ko Didit. Mungkin pengen ini aja sih Mbak, maksudnya lebih ke boleh nggak kalau misalnya kita bikin something gitu buat Mbak Daru, just to see how useful it is gitu Mbak, maksudnya for your use case, for your needs, benar-benar for your needs, kita coba bikin something, terus nanti kita review bareng dari situ Mbak, maksudnya usefulness-nya, terus impact-nya gimana dan segala macam gitu. Possible nggak Mbak? For free kok. Nggak.
Maksudnya Eh, ini for us juga kan gitu. eh, Boleh kita ini kan bikin case-nya maksudnya nggak? bentuknya berarti report atau apa? Anything. Mungkin report dulu kali ya, Nat. Maksudnya gimana? Lu mau Oh, tackle report dulu atau dashboard dulu atau apa? ya. Aku paham sih maksudnya Didi yang kan kayak soalnya kan kalau kayak gini masih ngomongin framework atau flow atau proses gitu kan. Boleh sih itu dari aku. Biar udah langsung aja Mbak gitu. Maksudnya buat Bandaru useful, then for the market it's useful gitu. Maksudnya buat kita kan anggapannya. Boleh kok. Coba aja kayak kira-kira bentuknya apa di share boleh. Oke, boleh sih Mau kok. yang Nanti mana gue dulu? coba. Nanti gue coba assess dulu ya kok dari sisi datanya. Oke. Mbak Daru, tapi kalau dari kebutuhan Mbak Daru sekarang apa Di ya, side Mbak? aja, Nat. Kebutuhan. Oh, kita yang decide Mas Didit. Halo? Iya, kita yang di side aja. Oh, kita yang decide aja. Oke. Boleh. Mau apa yang dites duluan gitu maksudnya? Boleh. Oke. Ntar di share. Oke, udah clear sih dari gua. Udah lagi Nat yang mau di-discuss? So far itu dulu sih kok. Tadi udah banyak banget materi dari Mbak Darwi juga. Udah lebih ke gambar juga. Nanti oret-oretan sama contoh-contoh report aku kirim-kirimin aja ya. Ya, Itu boleh Mbak. di share lagian kan udah nggak ada analytics-nya juga. Oke. Siap Oke, kalau kalau gitu. gitu. Thank you so much Bandaru buat waktunya hari ini. Iya, Thank you. semoga Ya, thank you. Amin. Siap. Mantap kok Mbak. Thank you so much buat bantuannya Mbak ya. Sure. Anytime ya. Thank you, Didit, Nadia, Thank you. Winata. Thank you. Bye.